Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita tampilkan tanya jawab bersama akademisi dan praktisi ITB Padang dengan MGMP kegiatan upskilling dan reskilling guru SMK Sumatera Barat. Ada pertanyaan dari peserta bahwa pondasi yang kuat dan efisien untuk menara masjid ukuran 3 kali 3 meter dengan tinggi 20, apakah pondasi yang cocok? Apakah pondasi borfile atau pondasi sumuran? Bersama Bapak Herman MT dan Bapak Muhammad Ridwan Dr. M.Eng dan Bapak Agus MSC. Pak Yunisman, untuk pembangunan menara masjid dengan ukuran 3 kali 3 meter tinggi lebih kurang 20 meter, tingginya 20 meter ya Pak, mana yang lebih kuat dan efisien pondasinya antara bor file atau sumuran, atau ada pilihan yang lain Pak? Pak Ridwan lah jawab itu. Oke, saya coba ceritanya gini. Jadi menara itu sifatnya dia tinggi ya. Ibaratnya ini pena saya taruh sini dia tinggi. Dia istilahnya ada asumsi dia terjepit satu. Yang kedua ada juga konsepnya kalau satu benda ini HP saya ini berat, bisa bikin struktur kaku di bawahnya, boleh juga konsepnya. Cara tentang stabil, mudah terguling atau tidak ada, itu ada itu pertanyaannya, apakah bagus dengan fondasi sumuran? Bisa jadi bagus. Apakah bagus dengan borpile? Bisa juga. Nah, tetapi kalau saya gini, kalau konsepnya bangunannya tinggi seperti ini, harus ada kemampuan dia kalau dalam fondasi dia kuat tarik. Jadi ingat, tercabut ya tidak mudah dicabut. Artinya yang tidak mudah dicabut itu adalah tiang pancang. Kalau borpile itu tidak. Borpile hanya meneruskan tanah keras di bawah saja. Artinya dia cuma menahan gaya vertikal saja. Karena memang di bor yang pinggir-pinggirnya nggak mengikat ke dalam, karena kita lubangkan. Walaupun dia kasar nanti diangkat ke atas dan tanahnya terbawa ke atas. Lain dengan tiang pancang. Kalau tiang pancang ditekan, dia menyebar, akhirnya tanahnya menjepit. Nah, maka tiang pancang lebih di 3 jamnya nggak bisa tarik lagi, nggak bisa ke bawah lagi. Maka pengerjaan tiang pancang melebihi 3 jam nggak boleh berhenti. Ya, nah, jadi kalau borpile juga mudah tertarik. Nah, maka itu perlu diperhatikan terhadap gulingnya. Boleh saja pondasi dangkal, mau borpile, mau sumuran, tetapi bikin massa yang berat di bawahnya, lebar ya. Dengan tapak lebar tapi itu berat dibandingkan dengan menggulingnya, itu yang penting. Jadi sumuran kan, kalau sumuran udah dangkal, bagusnya kaisen, bawa pakai kayak sumuran tapi tulangan sampai ke bawah, jangan sampai di kayak sumuran dibatasi siklopen, nanti akibatnya tipis, nanti nggak bagus sumuran. Cuma kalau di atas sumuran itu sebagai tapak saja, di atasnya juga massa yang besar, boleh juga. Tapi kalau langsung sumuran itu langsung ke menara tinggi 20 meter sumuran ya, dengan apa-apa nanti dia setelah siklopen itu terangkat semua Pak, terangkat semua. Jangan pakai seperti itu, kecuali sumuran dipakai tetapi di atasnya bikin plat tebal dan 2 meter apa macam sekelilingnya, ibaratnya tangan saya ini tebal sekali nih, ini kaku gitu. Jadi ini sumuran bawahnya boleh. Tapi kalau tidak, kalau mau tipis seperti ini di atasnya, bagusnya pondasi dalam yang sifatnya menjepit, kayak tiang pancang. Atau dengan apa lagi? Kalau kayak banyak juga Pak. Kayak tadi ada Pak Bagus mengatakan terkait saya Frankie file. Jadi Frankie file itu dia di bor, kemudian ada besi ke dalam, lalu tekan buah sehingga betonnya menyebar di bawah, mengembang di bawah. Nah, itu Frankie file namanya. Ditekan ya dengan pressure yang tinggi, ya, tinggi itu adalah dari baja, itu tekan sehingga betonnya menyebar di bawah. Nah, itu bagus juga untuk menara. Jadi boleh juga berbagai macam cara Pak, yang penting dia stabilnya.
tidak mudah terangkat kayak penas ini, mudah aja bagian ini yang terangkat. Gitu. Itu menjelaskan saya. Ada tambahan lagi yang lain silakan. Kalau pilihannya tadi Pak Ridwan ya. Kalau dia antara bore pile dengan sumuran ya. Kalau segi metode sumurannya itu pelaksanaannya dengan penurunan dia kan mengunci berarti geseknya ada dibandingkan dengan bore pile. Tapi catatannya nanti bagusnya sumuran itu nanti dikunci dengan bore atau file cap yang melebar daripada ini kan tadi bangunan kita 3x3 meter itu towernya, maka file capnya lebarkan mungkin lebih ke 1,5 meter tambah berarti 3 jadi 6 meter kali 6 meter dia di tapaknya itu lebar menyatu ya. Jadi bukan kayak fondasi setempat di mana ada cincin di satu, file capnya di satu itu aja enggak. Jadi platnya agak penuh di atas jembatan itu lebih efektif kalau untuk jawab pertanyaan itu. Pikir kita lanjut nih, banyak pertanyaan. Nggak apa-apa, semakin banyak semakin bagus. Ya, kita diskusi kayak ini kan lebih mengena kelihatannya sasarannya gitu. Mungkin tadi secara analisis kalau bisa Pak Herman menambahkan. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, secara teori ya. Itu menara tinggi itu menyebabkan nanti, halo, ada suara saya? Ada. Itu menyebabkan momen nanti, ya momen, ya tahu momen ya. Jadi momen satu menekan, satu menarik. Tanah kuat menahan tekan, tapi tidak kuat menahan tarik ya, Jadi suatu momen itu menarik, maka di sini diperlukan gesek antara pondasi dengan tanah. Nah, betul kata Pak Ridwan, yang paling besar memberikan gesek adalah pondasi tiang, karena dia proses pengerjaannya dipaksa masuk ya, sehingga timbul gesek yang sangat besar ya. Tapi kalau pondasi sumuran, secara pelaksanaan itu geseknya dirusak ya, kan sumurnya turunkan itu, digali ya. Jadi geseknya dirusak, begitu juga dengan bor, tanahnya dibor, sehingga gesek kurang ya. Jadi pondasi apapun juga boleh dipakai, tapi yang penting memberikan gesek yang cukup besar. Karena kalau pondasi apa itu pondasi tiang, apakah itu pondasi subbor atau pondasi sumuran itu secara prinsip perhitungannya itu sama. Jadi di sini tidak menghitung daya dukung ujung, tapi cuma mengandalkan gesek ya. Jadi pondasi yang paling tepat untuk menara itu pondasi yang bisa menahan gesek. Karena sini ujung tidak berfungsi. Ya mungkin aja secara teori mungkin gitu aja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.